Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dan mencontohkan tentang tipe keluarga-keluarga. Paling tidak ada 4 keluarga yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Keluarga yang senantiasa tolong menolong, bantu membantu untuk takwaan dan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini adalah keluarga yang penyabar. Keluarga ini adalah keluarga yang santun dan keluarga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Siapa dianya? Itulah dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang kedua adalah keluarga yang tolong menolong dalam melakukan keburukan dan kejahatan, bahu membahu dalam melakukan kemungkaran. Itulah dia keluarga Abu Lahab dan begitu juga istri dan anak-anaknya. Keluarga yang ketiga ada keluarga yang suaminya saleh, tetapi ternyata istrinya tidak mau membantu perjuangannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga contohkan ini kepada kita pada surah At-Tahrim. Itulah dia keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan juga keluarga Nabi Lut alaihissalam. Keluarga yang keempat adalah keluarga yang istrinya salehah, tapi suaminya adalah orang yang zalim, orang yang mungkar, dan orang yang membantah perkataan Allah dan Rasulnya. Itulah dia keluarga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga Asia, istri Fir'aun. Bagaimana peran mereka? Allah Subhanahu wa taala mencontohkan mereka ini untuk menjadi suri teladan bagi kita dalam membina keluarga-keluarga kita ke depannya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sampaikan di awal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang mulia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah kepada kita semuanya. Bagaimana dengan keluarga ini? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keluarga ini adalah keluarga yang penyabar. Keluarga ini adalah keluarga yang taat kepada Allah, tidak pernah membantah perkataan-perkataan dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam. Hajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya tentunya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di satu tempat yang sebelumnya tidak ada satupun manusia di sana, tidak ada satupun binatang di sana. Di mana? Biwadin ghairi dhi zar'an inda baitikal muharram, di tempat yang sangat-sangat sepi dan sunyi di dekat Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana tumbuh-tumbuhan. Di sanalah ibunda Hajar alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Hajar alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya? Apa yang disampaikan kepada suami tercintanya? Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Anda untuk meninggalkan saya di tempat ini? Ibrahim alaihissalam mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya untuk meninggalkan Anda di tempat ini. Maka dia mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Anda
maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan saya di tempat ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyabarnya keluarga ini sampaikan oleh Allah kepada kita kembali pada surah As-Saffat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, padahal anaknya adalah anak yang sangat dia inginkan sejak bertahun-tahun lamanya. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan melalui mimpi Nabi Ibrahim yang datang berkali-kali, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dengan hati yang sangat sedih tentunya, dia harus melakukan perintah ini. Tapi sebelumnya dia sampaikan terlebih dahulu kepada anaknya Ismail, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hajatnya, apa yang dia lihat dalam mimpinya kepada putra kesayangannya. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya harus menyembelih Anda. Pikirkan wahai anak tercintaku, apakah saya boleh menyembelih Anda? Anak yang sudah ditanami oleh tauhid yang kuat, hidup dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mengatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayah apa yang diperintahkan padamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan yang seperti ini. Subhanallah, inilah contoh keluarga yang dicontohkan oleh Allah kepada kita, yang kita jadikan salah satunya sebagai suri toladan dalam hidup dan kehidupan kita. Contoh keluarga yang kedua adalah Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana peran Abu Lahab dan istrinya? Abu Lahab dan istrinya setiap hari ingin menghasut manusia-manusia yang ada di sekitarnya supaya tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk keluar berdakwah secara jahriyah. Nabi SAW naik ke Bukit Safa mengatakan, ya ayuhan nas, sehingga manusia-manusia berkumpul di sekitarnya, termasuk istri Abu Lahab dan begitu juga Abu Lahab sendiri. Bahkan Abu Lahab sendiri mengumpulkan manusia, tapi bukan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi niat jahatnya sudah ada. Di antaranya adalah untuk menghinakan Nabi di hadapan orang yang banyak. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayuhan nas, inni lakum nadhirun wa basyir, wahai manusia, sungguhnya saya, kata Rasulullah SAW, adalah pembawa kabar gembira, dan begitu juga membawa peringatan-peringatan kepada kalian. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Ya Muhammad, alihada jama'tana, wahai Muhammad, karena inikah engkau mengumpulkan kami di tempat ini? Tidak ada gunanya bagi kami. Alangkah malunya Nabi SAW di tengah orang dipermalukan oleh Abu Lahab seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Lahab mengatakan, tabbal laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Kata Allah Subhanahu wa taala,
tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah, kata Allah Subhanahu wa taala, dua tangan Abu Lahab dan celaka dia. Bukan hanya dia, kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya nanti akan ikut bersama-sama dengan dia membawa kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab sebelum dia mati, dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka Allah. Inilah tipe keluarga kedua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tipe keluarga yang ketiga adalah keluarga yang suaminya saleh, tapi ternyata istrinya tidak mau mendukung dakwah-dakwah yang disampaikan oleh suaminya. Salah satunya, kata Allah, adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah memberikan umur yang panjang kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah. Bahkan dia berdakwah lailan wa nahara, siang dan malam, agar umatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istrinya, bahkan ada di antara anaknya yang tidak mendukung dakwahnya. Mereka menjadi orang yang mengkhianatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir besar pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berharap keluarganya masuk semuanya ke dalam kapal agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anaknya Kan'an. Maka dia mengatakan pada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, masuklah kalian ke dalam kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang kafir. Apa yang terjadi dengan anaknya, dengan ibunya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi, kata beliau, ke gunung, dan gunung akan bisa menyelamatkan saya dari gelombang yang tinggi ini. Tapi Nabi Nuh alaihissalam sebagai ayah yang kasihan melihatnya mengatakan bahwa pada hari ini tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berada di kapal ini. Fakana minal mughraqin, kata Allah, maka dia bagian dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe keluarga yang ketiga yang disebut oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran. Ada keluarga yang keempat, yaitu keluarga yang istrinya salehah, tetapi ternyata suaminya adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menamakan dirinya sebagai Tuhan, dan orang yang menentang Allah dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana peran pentingnya istri dari Fir'aun ini? Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah Al-Qasas. Istri Fir'aun adalah orang yang sangat aktif untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ibu Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, Allah Subhanahu wa taala belokkan peti Nabi Musa untuk berdiam di istana Fir'aun dan tidak pergi ke laut. Akhirnya dipungut dan diambil oleh istri Fir'aun. Fir'aun mengatakan bahwa ini adalah anak yang akan menghancurkan kerajaan saya. Sebelumnya kita lihat dan kita dengar bagaimana para tukang-tukang sihir sudah bermimpi bahwa mereka itu di dalam mimpi-mimpi mereka melihat ada seorang anak yang ketiga nanti dia besar akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, apa kata istri Fir'aun? Qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Istri Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, jadikanlah dia sebagai perhiasan mata kita, atau kita jadikan dia sebagai anak. Jangan bunuh dianya. Tidak mungkin anak kecil ini yang akan menghancurkan kerajaan Anda.
Sungguh luar biasa istri Fir'aun dalam menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa alaihissalam hidup dan menjadi nabi tentunya setelahnya. Fir'aun berkali-kali mengatakan kepada istrinya, "Sembah saya adalah Tuhan kalian semua." Tapi istrinya tidak pernah mau menyembah dia. Ketika dia dipenjara oleh Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantumkan doanya pada kita di dalam surah At-Tahrim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah." Ya Allah, kata dia, bangunlah pada saya satu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah saya dari Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun wa qaumi wa ahli, kaumnya dan keluarganya yang memang tidak beriman kepadamu. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Ini ada 4 keluarga, tipe 4 keluarga yang disebutkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika itu ditanyakan kepada kita, keluarga yang manakah yang ada dalam rumah tangga kita sekarang? Tentunya yang bisa menjawab itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik keluarga tentunya adalah keluarga yang sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama bantu-membantu, tolong-menolong untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu yang kita ikuti, maka sesungguhnya ikutilah yang terbaik dari contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita semua diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan Allah. Ingat kata Nabi SAW, ketika suami istri itu saling mendukung untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan merahmati keluarga itu. Rahmat Allah kepada suami dan rahmat Allah kepada istri yang senantiasa mampu saling mendukung untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.